Shalom saudara-saudara. Yang lalu kita sudah belajar tentang teladan Tuhan Yesus berdoa. Sekarang kita mulai belajar tentang mengapa tidak mendapatkannya. Saudara, kita terlalu sering berdoa. Mungkin tadi kita sudah katakan kita sudah malas untuk berdoa. Karena kita doa-doa kayak Tuhan tidak dengar. Oh saudara, Tuhan dengar. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawabnya, belum memberikannya? Mari kita belajar bersama-sama akan hal ini saudara. Kita mulai masuk. Yang pertama, salah berdoa. Dalam Yohanes 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sama kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah kebenaran, percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita memintanya sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah saudaraku, jelas tak kala kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, Tuhan akan memberikan. Adakah seorang anak kecil meminta pisau kepada bapaknya, kepada ibunya, lalu bapak ibunya kasih? Saya yakin tidak akan. Justru karena dia mencintai akan anaknya, dia tidak kasih itu. Adakah seorang anak dia minta kepada bapaknya, masih kecil SD, minta belikan motor, dia mau naik motor, apakah dikasih oleh bapaknya? Jelas tidak. Saudaraku salah berdoa. Tuhan tidak mengabulkan doanya. Yang kedua, kurang beriman, bahkan tidak ada iman. Matius 17 ayat 20 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan dan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman kita terlalu kecil. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita kurang yakin, kurang percaya saudaraku kepada Tuhan. Yang ketiga, ada niat jahat dalam hati. Mazmur 66 ayat 18 sampai 19 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah tidak mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Karena ada hati niat yang jahat, Tuhan tidak mau. Yesaya 1 ayat 15 dikatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Yohanes 9 ayat 31 dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jelas saudara, kalau tangan kita kotor, hati kita kotor, masih penuh dengan dosa, ada niat jahat, Tuhan tidak akan pernah mau mendengar dan menjawab doa kita. Dia akan memalingkan muka kita. Dia tidak mau lihat kita dan dengar doa kita. Tuhan tolong saudaraku, introspeksilah dirimu baik-baik kepada Tuhan.
agar kita benar-benar bisa melakukannya. Kita akan lanjut saudaraku bagian keempat dan seterusnya. Tuhan tolong saudaraku. 3 hal ini yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan mengingatkan kami. Tak kalah kami berdoa. Engkau mengasihi kami. Oleh itu Tuhan tolong kami agar tak kalah kami berdoa, kami tidak salah berdoa. Kami tidak minta apa yang kami mau, tapi menurut kehendak Tuhan. Kami kurang beriman, bahkan tidak beriman ya Tuhan. Kami ada niat jahat dalam hati kami. Ampuni kami. Tolong kami. 3 hal ini Tuhan. Agar kami renungkan baik-baik dan introspeksi diri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.